Welcome to BB, Bicara Bisnis ala anak muda. Bicara bisnis. Oke, welcome BBers. Kembali lagi bersama gue Bibi Ica. Dan gue Bibi Ivan di Bicara Bisnis episode yang kesekian kalinya ya, Ca. Betul. Nah, kita hari ini mau ngobrolin tentang sesuatu hal yang cukup berat nih. Kalau misalnya manusia kan ada umurnya nih ya, kapan diangkat oleh Tuhan gitu ya, Maha Esa. Tiba-tiba dalam ya openingnya. Tapi sama aja kayak produk nih. Produk juga ada yang namanya product life cycle gitu. Nah, hari ini kita bakal bahas sedikit tentang product life cycle dari sepatu Kompas. Yes. Kalau ngomongin sepatu Kompas, Ca, sebenarnya itu kayak sepatu yang viral banget, happening di mana-mana. Nah. Dulu di zaman-zaman waktu itu dia collab sama banyak brand gede. Nanti kita spill lah ya satu-satu brand apa aja yang pernah collab sama si Kompas ini. Jadi itu tuh bener-bener sampai kayak antri panjang gitu sebelum mallnya buka, bahkan sampai tidur di mall gitu buat dapetin si sepatu Kompas ini. Ini pokoknya gila banget lah, salah satu produk lokal yang pecah banget di zamannya itu. Bener. Dan kalau lo tahu, Kompas itu pernah kolaborasi sama salah satu brand streetwear dari Jepang, yaitu Flip Rabbits gitu. Nah, harga rilisannya sendiri itu kayak cukup terjangkau gitu. Itu yang menurut gue cukup amazing sih dari Kompas. Kayak dia mendatangkan kayak produk streetwear yang di Jepang yang cukup impor ya jatuhnya. Tapi dia bisa collabin dengan produk dalam negeri yang akhirnya bisa terjangkau oleh target pasar dia gitu. Tapi ya seperti biasa lah ya, namanya sneakerhead, banyak orang yang beli untuk dijual lagi. Jadi reseller lokal yang jual sepatu itu bisa sampai 2 jutaan gitu. Yes. Tapi sebelum kita ngomong lanjut ke sana, Cak, gue mau ngasih tahu nih buat teman-teman. Jadi siapa sih sosok di balik sepatu Kompas ini gitu ya. Jadi orang-orang pasti penasaran dong, gila banget ya ide-ide brilian ini muncul dari siapa. Mungkin kita nggak bisa sebutin timnya semua yang ada di balik sepatu Kompas, tapi kita sebutin salah satu kreatif director dari Kompas, yaitu Bapak Aji Handoko Purbo gitu ya. Dia yang bikin sepatu Kompas ini dari terpuruk nih ya, bisa bangkit melejit sebagai roket gitu ya, yang akhirnya terbilang jadi sangat sukses gitu. Pokoknya sosok inilah yang membantu salah satunya yang menyebabkan Kompas ini ngetrend. Bahkan kalau di tahun sekitar awal 2019, kayaknya sebelum COVID deh kayaknya, atau mungkin akhir-akhir gitu lah ya, itu Kompas bisa dibilang sebagai brand eksklusif karena ya itu tadi, dia selalu memasarkan produknya super duper limited. Betul. Dan Van, dari tadi kan kita ngobrol tentang produk life cycle ya, kayak gue udah nyebutin produk life cycle, tapi kalau misalnya teman-teman belum tahu nih, kayak nggak afdol banget kalau misalnya kita lanjutin pembicaraan ini. Jadi kita jelasin dulu kali ya, produk life cycle itu apa. Jadi produk life cycle sendiri itu singkatannya adalah PLC. Nah, PLC ini kayak siklus dari produk lo yang tumbuh sampai nggak bisa berkembang sama sekali. Jadi ibaratnya gini, seperti layaknya makhluk hidup, produk itu juga ada umurnya. Ada umurnya di saat lo harus berinovasi lagi, ada umurnya lagi di saat lo harus exit dari pasar itu gitu. Nah, Van, tahap pertama dari PLC itu apa? Nah, kalau ngomongin tahap pertama, gue mau kasih, sebenarnya nanti kita munculin kali ya gambar product life cycle tuh kayak gimana. Spread gitu. Oke. Jadi product life cycle tuh bentuknya kayak begini, terus begini. Nah, nanti kita bakal jelasin dari satu-satu gimana sih sebuah produk ini punya umur atau siklus umurnya. Jadi yang pertama, kalau kita ngomongin sebuah produk sebelum akhirnya mulai dikenal dan segala macam, pasti ada yang namanya tahap perkenalan. Dimana kalau kita ngomongin tahap perkenalan ini pasti kaitannya di tahap dimana bisnis lo ini itu memerlukan strategi yang gede-gedean dong. Karena lo pengen produk lo ini semakin dikenal untuk mendatangkan konsumen gitu. Nah, nanti setelah itu ada yang namanya tahap pertumbuhan, atau ini tuh siklus dimana produk lo laku keras. Mungkin ini yang sempat udah dialamin sama si Kompas waktu tahun sekitar 2019-an. Itu adalah dimana produknya laku keras sampai orang aja rebutan. Nah, itu mungkin ada di tahap itu. Mungkin kalau di tahap awal adalah tahap dimana orang baru kenal, oh ini ada Kompas loh, brand ini yang collab sama ini, mulai kenal-kenal seperti itu. Begitu mengalami growth, penjualannya makin gede. Next-nya apa sih? Ibarat roller coaster nih, nggak mungkin kan kita berada di bawah terus kan. Jadi kita agak naik dikit nih. Ini tuh tahap kedewasaan, alias si produk ini udah cukup lama di pasar itu,
sampai produk ini mature gitu. Jadi kayak nggak usah terlalu banyak perkenalan terkait produk ini, orang-orang itu sudah tahu gitu. Jadi basically ngebuat produk yang lu jual ini mulai turun tapi peminatnya. Karena apa? Di saat memperkenalkan itu kan orang hype-nya tinggi banget ya. Jadi kayak demand-nya of course pasti naik karena lagi hype banget. Cuman kalau misalnya udah mulai mainstream alias mulai lama di pasar itu, dia itu bakal turun sedikit gitu permintaannya. Nah, terakhir itu ada tahap penurunan. Jadi kayak habis dari kedewasaan, ya kan, dia udah lama nih di pasar ya kan, udah saatnya dia pensiun gitu. Ibarat kalau misalnya orang sudah tua dan lagi bekerja gitu, dia mulai melewati tahap penurunan. Jadi di sini itu konsumen yang lu incar itu udah mulai bosen dengan lu gitu. Karena entah karena gimmick yang terus-terusan atau bisa juga karena harga yang lu pasarin itu terlalu overpriced dan nggak sesuai sama kualitasnya. Kalau misalnya si Kompas itu tuh mulai sloping down karena si Kompas ini terlalu limited edition, jadi orang tuh udah pada mager kalau misalnya ngantri gitu waktu itu. Bener ya kan? banget gitu. Nah, bener-bener tadi lu sempet ngomong kalau misalnya turun dikit, tapi sebenarnya ya iya sih memang lagi turun. Jadi tuh si Kompas ini kalau gue bilang bisa lagi di tahap mature lah ya, kayak masih dewasa gitu. Karena itu tadi yang Ica bilang, kalau dia tuh karena merasa produknya limited, akhirnya si sneakerhead ini ngerasa kayak apa sih gitu loh. Yeah. Satu lo terlalu berlebihan deh sampai kayak gitunya gitu. Akhirnya banyak dari sneakerhead itu pindah ke lain hati gitu. Pindah ke lain hati kayak misalnya ibaratnya kalau lo dalam hubungan nih ya, kalau lo udah di tahap bosen, lo kayak nggak worth it nih gitu, itu bisa jadi kan lo pindah ke lain hati. Nah ini tuh juga dialamin sama si Kompas ini. Jadi beberapa sneakerhead itu pilih beberapa brand lain, kayak misalnya Ventela dan juga Aerostreet. Nah, gitu. Pengalaman pribadi gue ya, Van, gue tuh kan cukup cinta sama yang namanya sepatu ya. Gue tuh udah pernah ngantri di Tokopedia ya buat si Kompas ini. Cuman dia tuh magerin banget, kayak selalu sold out, terus kayak stoknya itu nggak pernah banyak dan sebagainya. Jadi mungkin alasan itu merupakan salah satu alasan kenapa konsumen juga bisa sloping down gitu. Jadi sebagai kita pun kalau misalnya mau jadi eksklusif sebagai sebuah brand, kita nggak boleh terlalu eksklusif, karena kalau misalnya hype-nya tinggi, ya kan, kita harus meet supply-nya di tengah-tengah gitu. Nggak terlalu over supply, tapi nggak terlalu scarce gitu. Yes. Nah, ini tuh juga bisa terjadi ya, Cak, karena si brand-brand lain, si kompetitornya Kompas ini tuh dia produksinya banyak dan harganya mungkin jauh lebih terjangkau. Ingat ya, si brand-brand kompetitor ini nggak mungkin jual terjangkau dengan harga, dengan kualitas yang juga sembarangan. Nah itu yang menyebabkan si Kompas ini bisa jadi kalah saing karena si brand-brand ini udah gampang didapetin, habis itu kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi buat apa lagi gitu, ngantri butuh effort lebih dan ujung-ujungnya nggak dapat. Mendingan beli yang pasti-pasti aja karena prinsip dasar manusia pasti cari yang paling gampang nggak sih? Betul. Dan belum lagi seperti biasa ya, kalau misalnya si lo nih naruh diri lo terlalu eksklusif, pasti ada orang lain yang ngelihat celah kayak, dia terlalu eksklusif, kenapa gue nggak bikin sepatu yang mirip sama dia, yang akhirnya gue bisa menjawab demand orang-orang ini yang teriak-teriak ini gitu. Nah, dari sekian banyak bootleg alias sepatu mungkin yang tiruan yang mirip sama Kompas, yang paling berhasil itu sepatu Campus gitu. Kompas sama Campus, bayangin kan. Nah, tapi itu juga karena kesalahan Kompas yang mau ambil alih Campus secara sepihak dan ada persaingan yang nggak sehat aja di situ gitu. Yes, tapi sebenarnya gara-gara Campus ini, itu maksudnya Campus ini itu bahkan mulai dilirik dan banyak influencer malah dukung produk ini loh. Contohnya aja ada Dr. Tirta, Isar White James, bahkan sampai Kaisang si anak presiden, Ca. Nah, kira-kira cara ngatasin tahap kayak gini tuh gimana ya? Nah, coba Ca, kira-kira gimana? Oke, jadi balik lagi ke sisi market yang dituju dan skala produksinya aja sih sebenarnya. Kayak oke lah, Kompas menang secara branding dan permainan kolaborasi yang sangat berani. Tapi era sekarang itu nggak cukup bos, nggak cuman itu doang gitu. Kayak Kompas itu perlu kayak perluasan market lagi kalau pengen jadi market leader yang tentunya harus seimbang dengan skala produksinya. Kayak lo nggak boleh idealis banget kayak gue mau netepin stoknya segini aja gitu. Tapi lo bisa kalah cuy sama yang kayak Campus kayak gitu loh. Kayak malu banget dong. Kayak masa brandingnya udah oke tapi produksinya minim gitu. Bahkan penghasilan lo dari penjualan lo yang itu
kayak bisa lo alihkan juga ke budget produksi supaya produksi lo bisa lebih besar juga gitu loh. Yes, kalau nih akhirnya gue mau menganalisa nih ya setelah kita obrolan tadi panjang lebar, menurut analisa gue ya sekarang tuh eksklusivitas itu bukan jadi hal yang terpenting. Benar. Kayak contohnya sekarang orang lebih pilih, nggak tahu mungkin ada shifting ya sejak ada pandemi, mungkin orang lebih mengalokasikan dananya mungkin ke beberapa yang lebih penting. Atau yang kedua karena kalau misalnya eksklusivitas itu kan butuh effort, ya kan? Akhirnya orang-orang tuh ngerasa kayak effortnya kadang nggak sebanding sih, dan akhirnya milih untuk fokus ke brand-brand yang skala produksinya banyak, gampang didapat, dan harganya terjangkau. Ya nggak sih? Bener. Kayak contoh misal kayak Aero Street nih, kolaborasi dengan brand di luar fashion kayak Nano Nano, Bon Cabe, Better, Tinggi Mini Beauty, dan lain-lain. Namanya lucu ya, Tinggi Mini Beauty. Tapi kayak meskipun kolaborasi, Aero Street itu tetap menjual produk tersebut dalam jumlah yang banyak gitu, karena dia siap-siap juga sama demand yang tinggi. Nah, tapi buat Kompas, nggak usah khawatir sama permainan branding lo yang susah buat diikutin sama brand lain gitu. Tapi khawatirlah sama calon customer yang beralih ke brand lain karena lebih mudah didapatkan gitu. Kayak percuma aja lo set branding lo sebagus itu, tapi produk lo nggak bisa dipakai, sama aja kayak pajangan di museum gitu. Nah, Cak, kalau menurut lo, Cak, supaya cara lain nih, supaya bikin customer retention, itu menurut lo apa, Cak, yang paling manjur? Menurut gue yang paling manjur so far adalah kalau misalnya lo bisa tap in ke sentimental value dari konsumen itu. Jadi misal kayak gini, gue tuh beli sepatu Sage, Van. Sepatu Sage ini gue sangat suka insole-nya. Insole-nya itu ada kayak leather yang ada capnya gitu. Dan menurut gue itu sangat menarik cap batik itu. Jadi menurut gue seakan-akan memijak budaya Indonesia gitu loh, coy. Kayak mungkin gue anak branding ya, jadi gue kayak menganggap itu sebagai pendalamannya yang dalam banget gitu. Cuman selain itu juga ada Indiverse. Kalau misalnya lo tahu sepatu Indiverse itu kan ada peta, ya kan? Ada peta NTT gitu kan. Menurut gue itu juga sentimental value yang orang bikin kayak, oh nih orang bisa produksi apa lagi nih yang bisa gue koleksi dan jadiin buat gue sendiri. Selain itu ya lo bisa aja kayak, kalau misalnya mau marketing yang simple ya lo bisa kasih voucher di next purchase dan sebagainya. Kalau lo gimana, Pan? Kalau gue selain voucher, inovasi juga penting sih, Cak. Menurut gue selain collab, tapi kita nggak improve produk kita juga, terus kita nggak coba innovate dengan sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin misalnya kita ini kan lagi zaman banget yang konsepnya eco-friendly produk ya. Mungkin kita bisa coba recycle beberapa. Salah satu brand yang coba nerapin eco-friendly produk adalah menerapkan itu ya. Itu adalah Parley-nya Adidas. Itu kan salah satu bentuk inovasi juga dong, supaya orang yang aware sama lingkungan bisa coba, oh jadi ketertarikan nih yang sebelumnya nggak tertarik karena misalnya si Adidas ini parah banget nih bla bla bla, terus ada kehadiran si kolaborasi dengan Parley ini meyakinkan si konsumen-konsumen lain itu untuk bisa coba, atau misalnya konsumen-konsumen lama jadi kayak apa nih Parley kolaborasi keren banget nih dari jaring ikan misalnya kayak gitu sih. Bahkan yang menarik lagi kayak nggak usah jauh-jauh sama Adidas, kayak Pijak Bumi aja udah melakukan hal itu juga gitu. Dan menurut gue itu kayak salah satu brand yang cukup keren, meskipun harganya cukup gak ekonomis ya buat gue sebagai seorang mahasiswa. Cuman menurut gue itu kayak sesuatu inovasi yang patut dibanggakan gitu kalau misalnya lo sampai, bahkan mereka tuh juara desain Van di luar Indonesia, dan bahkan mereka udah masuk ke market Jepang sekarang. Jadi ini kayak ya gue cukup bangga gitu dengan produk-produk Indonesia gitu. Tapi selama mereka bisa ngikutin ke permintaan pasar tapi tidak meninggalkan juga jati diri mereka. Gue Bibi Ica, gue Bibi Ivan pamit undur diri dan see you in the next Bibi selanjutnya. Dadah. Dadah.